besok meninggal masih guyon. Jadi menghadapi maut itu dengan senyuman. Karena saya menyadari bahwa saya ngomongnya nggak enak di telinga mereka, maka saya bikin pasukan berani mati. Nah, kita ini tinggal mewarisi kemerdekaan saja kok nggak ikhlas, malah ada orang yang mau menikmati, memisah-misahkan itu kafir, itu Hindu, itu Buddha, itu Kristen, itu Katolik, itu edan namanya. Saking pameran. Dan yang paling mengesankan lagi, Gus Dur itu tidak pernah berpikir bahwa dia akan mati. Ini tidak pernah dipikir bahwa dia itu besok meninggal masih guyon. Jadi menghadapi maut itu dengan senyuman. Besok mau meninggal saya disuruh untuk datang ke rumah sakit. Dia masih ngajak ketawa. Besok meninggal padahal. Jadi masih menanggapi maut itu dengan guyonan, dengan senyum. Karena apa? Karena Gus Dur tidak pernah berpikir untuk dirinya. Dia sudah selesai betul. Jadi maka inilah syarat seorang pemimpin itu, sidik gitu. Gus Dur benar sudah. Pemimpin yang paling benar, sidik betul. Dan dia amanah. Maka semua yang harus dia lakukan dalam usia pendek itu, dia tanamkan semuanya. Maka sampai kita bisa merasakan sekarang. Tidak ada seorang presiden mulai penjajahan sampai sekarang berani menaikkan gaji tentara, gaji pegawai negeri, jaksa sampai 300%. Nggak ada. Kecuali Gus Dur. Nggak ada orang berani mengadakan upacara liang liong atau Imlek kecuali Gus Dur. Sangat Jadi, plural. Karena memang dia sudah selesai. Jadi dia memimpin bukan karena dia kulaan. Dia memimpin tidak pakai modal. Tidak seperti pemimpin sekarang ini. Coba untuk jadi calon presiden, coba sekarang ini mulai gambarnya Muhaimin, gambarnya Mbak Puan, gambarnya ini berada di mana-mana dalam jumlah yang gede-gede. Zaman Gus Dur nggak ada. Nggak punya modal Gus Dur, nggak punya duit. Nggak pernah kampanye. Ini cuma modal dengkul itu aja, dengkulnya Amin Rais kata Gus Dur. Ya kan? Iya. Nggak pernah kampanye. Ya karena dia sudah selesai. Iya. Jadi syarat seorang pemimpin itu memang harus sidik dan amanah. Tabligh dia sudah menyampaikan. Tidak zaman sekarang. Sekarang jadi presiden membutuhkan buzzer. Yang ngomong buzzer. Harusnya semua elemen pemimpin bangsa ini berdiri bareng dan menyampaikan, sudahi perpecahan. Bisa disebut merdeka kalau engkau merasa nyaman, saudaramu beragama lain, beda dengan engkau, bersuku lain, berkulit lain, berpandangan politik lain, berfaham lain. Jadi bahwa perbedaan manusia nggak ada persoalan. Dijadikan manusia ini su'uban wa qabailah, menjadi bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Lita'arrafu, dan untuk saling mengenal. Dan dilihat inna akramakum indallah atqakum, kan begitu. Sekarang kan enggak. Apa partai politiknya, apa ininya. Udahlah, mau merdeka, kemerdekaan yang sesungguhnya ketika engkau berdiri, duduk, su'uban wa qabailah, tidak memperdulikan suku-suku dan bangsa-bangsa. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim.
kamu mau berdiri dalam rangka mengenang Allah, berzikir, sholat, mau duduk, mau tiduran di dalam mengaplikasikan bangsa dan negara, nggak ada persoalan. Semuanya karena cinta. Itu baru namanya merdeka. Tapi kalau wah merdeka tapi usahanya mau di situ harus itu belum merdeka. Merdeka itu dia menjadi pelindung, dia penjaga harmoni, dia menjaga keselarasan, dia menjaga kedamaian. Itu baru merdeka. Tetapi kalau masih ada niat jelek, ingin berkuasa, ingin mendongkel saudaranya yang sedang berkuasa atau rezim yang berkuasa, belum merdeka. Dia masih menjadi budaknya sekurang-kurangnya, budak nafsu, budak syahwat kekuasaan, budaknya setan. Bahwa kita merdeka, kemerdekaan ini jasa terbesar umat Islam, iya karena penduduknya yang terbesar. Tetapi semua elemen bangsa yang tinggal di Indonesia ini semuanya itu karena ikhlas, sehingga disatukan oleh Allah menjadi bangsa yang besar, namanya bangsa Indonesia. Nah kita ini tinggal mewarisi kemerdekaan saja kok nggak ikhlas, malah ada orang yang mau menikmati, memisah-misahkan itu kafir, itu Hindu, itu Buddha, itu Kristen, itu Katolik, itu edan namanya. Tinggal mewarisi saja kok, yang kerja nenek moyang kita. Makanya karena saya menyadari bahwa saya ngomongnya nggak enak di telinga mereka, maka saya bikin pasukan berani mati gitu loh. Jadi kalau berani ya udah berani kayak saya tidak Umar gitu loh. Boleh aku walau karena muron mau berantem ayo. Itu santri saya jenderal-jenderal ya di kalangan polisi, kalangan TNI, pasukan saya ada 385.000 Patriot Garuda Nusantara. Ya ayo, zaman dulu nggak ada namanya wali ngomong dikaplok orang takut, nggak ada. Nah itu saya warisi dari Sunan Giri. Rumangsa aman dununge rasa kandayen iman sabar narima najan pas-pasan kabeh kinapdir saking pameran.